Pernah kepikiran gak sih gimana caranya satu klik di layar tiba-tiba bisa jadi gerakan beneran di dunia nyata? Kayak lengan robot di pabrik bisa gerak presisi banget atau lensa kamera kamu bisa fokus sempurna. Nah, di balik semua itu ada pahlawan yang gak kelihatan. Oke, yuk kita bedah bareng dunia para penggerak tak terlihat ini, aktuator listrik. Nah, ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita pahami dua jenis gerakan utamanya, habis itu kita kenalan sama tiga tipe aktuator yang paling sering dipakai, lihat gimana cara ngendaliinnya, dan terakhir kita cari tahu di mana aja sih mereka ini sembunyi di sekitar kita. Oke, kita masuk bagian pertama, penggerak tak terlihat di dunia. Di sini kita akan pecahin misteri utamanya, gimana sinyal bisa berubah jadi aksi nyata. Sebenarnya kita lihat ini tiap hari loh, lengan robot kayak gini, ini contoh paling jelas gimana aktuator listrik bekerja. Atau coba bayangin deh, drone yang bisa stabil di udara. Atau pintu yang ngunci otomatis. Nah, itu semua kan contoh otomasi yang mengubah sinyal elektronik jadi gerakan yang nyata dan ada gunanya. Pertanyaannya jadi gini kan, apa sih yang jadi jembatan antara dunia digital dan dunia fisik? Gimana caranya perintah gerak yang gak kelihatan itu tiba-tiba bisa jadi dorongan, putaran, atau genggaman yang beneran ada? Jawabannya, aktuator listrik. Gampangnya anggap aja mereka ini ototnya mesin. Jadi mereka nerima perintah listrik terus diubah jadi tenaga mekanik. Bisa dibilang mereka ini komponen paling inti di sistem otomatis manapun. Tanpa aktuator, perintah ya cuma data aja, nggak jadi apa-apa. Oke, sekarang kita lihat gimana gerakan ini dibentuk. Ternyata semua gerakan rumit yang kita lihat itu pada dasarnya cuma berasal dari dua jenis gerakan yang super simple. Nah, ini nih yang menarik. Gambar ini ngejelasin dua keluarga gerakan utama. Di kiri itu aktuator linear, gerakannya lurus, kayak mendorong atau narik. Terus yang di kanan itu aktuator putar, yang gerakannya mutar, kayak roda. Cuma dua jenis gerakan dasar ini, tapi jadi fondasi buat hampir semua sistem otomasi. Keren kan? Jadi intinya gini, aktuator linier, contohnya solenoid, itu geraknya maju mundur. Kalau aktuator putar, ya kayak motor-motor itu, gerakannya muter. Nah, mau pakai yang mana, itu tergantung banget sama tugas yang harus dikerjain. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama tiga jenis aktuator yang paling umum. Biar gampang ingetnya, kita kasih julukan aja ya. Si pekerja keras, sang seniman, dan sang penari. Pertama, ada solenoid, si pekerja keras. Dia ini simpel banget. Tugasnya cuma satu, gerak cepat dari satu posisi ke posisi lain. Bayangin aja saklar lampu, on atau off, buka atau tutup. Udah gitu aja. Cepat, tegas, dan efisien banget buat tugas-tugas yang pilihannya cuma dua. Cara kerjanya cerdas loh. Jadi, pas ada arus listrik lewat kumparan ini, dia jadi magnet. Nah, medan magnet inilah yang narik batang logam di tengahnya. Begitu listriknya mati, pernya langsung dorong batang itu balik lagi ke posisi semula. Simple, tapi efektif banget. Dan ini contoh pemakaiannya yang paling pas. Gerakan on-off kayak gini tuh sempurna banget buat katup otomatis. Waktu solenoid nyala, katupnya kebuka, cairannya ngalir. Pas mati, ya katupnya nutup. Kamu bisa nemuin ini di sistem irigasi, mesin cuci, dan banyak lagi. Berikutnya, kita punya motor servo, si seniman. Nah, beda sama si pekerja keras tadi, servo ini peduli banget sama yang namanya presisi. Tujuannya bukan cuma gerak, tapi gerak ke posisi yang pas banget, sudut yang tepat, terus diem di situ. Keajaibannya itu ada di sistem yang namanya feedback loop atau loop umpan balik. Gini cara kerjanya, sirkuit kontrol ngasih perintah ke motor buat gerak. Nah, sambil motornya gerak, ada sensor kayak pengukur posisi gitu, yang terus-terusan ngasih laporan posisinya sekarang di mana. Laporan ini dikirim balik ke sirkuit, terus sirkuitnya ngebandingin, udah pas belum ya sama perintah awal? Kalau belum, dia koreksi dikit-dikit sampai posisinya sempurna. Proses ngecek dan koreksi terus-menerus inilah yang bikin dia akurat banget. Dan yang terakhir, kita kenalan sama motor stepper, si penari. Coba deh bayangin seorang penari yang gerakannya itu per langkah, presisi, dan bisa diulang-ulang. Nah, itulah motor stepper. Dia nggak muter mulus gitu aja, tapi berputar dalam langkah-langkah atau step-step kecil yang sudutnya udah pasti dan terkontrol. Kunci gerakannya itu ada di cara ngasih listrik ke kumparan di dalamnya, yaitu secara bergantian, satu persatu.
Tiap urutan itu narik rotornya ke posisi berikutnya. Satu langkah, satu langkah. Nah, karena kita tahu persis ukuran tiap langkahnya, kita bisa ngontrol posisinya dengan sangat akurat. Inilah kelebihannya. Dia bisa presisi tanpa butuh sensor feedback yang ribet kayak di servo. Jadi desainnya lebih simpel. Nah, para aktuator ini, si otot ini, mereka nggak kerja sendirian. Mereka itu bagian dari sebuah sistem yang lebih besar dan lebih pintar. Yuk, sekarang kita intip otak di balik semua operasi ini. Ini yang namanya sistem kontrol loop tertutup. Gini deh analoginya. Controller itu otaknya yang ngasih perintah. Proses, nah ini aktuator kita, itu ototnya yang ngerjain perintahnya. Terus alat ukur atau sensor itu ibarat indera kita yang laporin balik apa yang benar-benar terjadi. Jadi alur informasinya gini, otak, controller, ngasih perintah, otot, aktuator, langsung gerak. Terus, indera, sensor, ngukur hasilnya dan ngelaporin balik ke otak. Nah, otak ini bandingin laporan tadi sama perintah awalnya. Terus dia ngoreksi kalau ada yang kurang pas. Putaran inilah, loop inilah yang bikin gerakannya jadi pinter dan responsif. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang ayo kita sambungin semua detail teknis ini ke dunia kita sehari-hari. Sebenarnya di mana aja sih para penggerak tak terlihat ini bekerja? Di dunia industri, wah, mereka ada di mana-mana. Merekalah kekuatan di balik mesin CNC yang bisa ngukir logam dengan presisi tinggi, di balik sabu konveyor yang bikin pabrik terus jalan, dan juga katup-katup raksasa yang ngatur aliran di proses produksi. Dan cakupannya itu luas banget. Di dunia robotika, aktuator itu ya sendi dan lengannya. Di dunia medis, mereka yang bikin robot bedah bisa bergerak dengan presisi yang bahkan ngalahin tangan manusia. Dan mungkin aja di rumah kamu sekarang ada aktuator yang lagi kerja ngatur katup di sistem pemanas pintar kamu. Jadi, kesimpulan pentingnya adalah ini. Aktuator listrik itu jembatan paling mendasar antara dunia digital dan dunia fisik. Mereka adalah komponen krusial yang mengubah perintah kita jadi aksi nyata, dan seringkali mereka bekerja tanpa kita sadari sama sekali. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Seiring dunia kita yang makin otomatis, makin canggih robotnya, makin pintar sistemnya, gerakan-gerakan baru apa lagi ya yang bakal kita minta dari otot-otot kecil ini? Masa depan pergerakan bisa jadi sedang dirancang di dalam komponen-komponen mungil ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya satu klik di layar tiba-tiba bisa jadi gerakan beneran di dunia nyata? Kayak lengan robot di pabrik bisa gerak presisi banget atau lensa kamera kamu bisa fokus sempurna. Nah, di balik semua itu ada pahlawan yang gak kelihatan. Oke, yuk kita bedah bareng dunia para penggerak tak terlihat ini, aktuator listrik. Nah, ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita pahami dua jenis gerakan utamanya. Habis itu, kita kenalan sama 3 tipe aktuator yang paling sering dipakai, lihat gimana cara ngendaliinnya, dan terakhir, kita cari tahu di mana aja sih mereka ini sembunyi di sekitar kita. Oke, kita masuk bagian pertama, penggerak tak terlihat di dunia. Di sini, kita akan pecahin misteri utamanya, gimana sinyal bisa berubah jadi aksi nyata. Sebenarnya kita lihat ini tiap hari loh, lengan robot kayak gini, ini contoh paling jelas gimana aktuator listrik bekerja. Atau coba bayangin deh, drone yang bisa stabil di udara. Atau pintu yang ngunci otomatis. Nah, itu semua kan contoh otomasi yang mengubah sinyal elektronik jadi gerakan yang nyata dan ada gunanya. Pertanyaannya jadi gini kan, apa sih yang jadi jembatan antara dunia digital dan dunia fisik? Gimana caranya perintah gerak yang gak kelihatan itu tiba-tiba bisa jadi dorongan, putaran, atau genggaman yang beneran ada? Jawabannya, aktuator listrik. Gampangnya, anggap aja mereka ini ototnya mesin. Jadi mereka nerima perintah listrik, terus diubah jadi tenaga mekanik. Bisa dibilang mereka ini komponen paling inti di sistem otomatis manapun. Tanpa aktuator, perintah ya cuma data aja, nggak jadi apa-apa. Oke, sekarang kita lihat gimana gerakan ini dibentuk. Ternyata semua gerakan rumit yang kita lihat itu pada dasarnya cuma berasal dari 2 jenis gerakan yang super simple. Nah, ini nih yang menarik. Gambar ini ngejelasin 2 keluarga gerakan utama. Di kiri itu aktuator linear, gerakannya lurus, kayak mendorong atau narik. Terus yang di kanan itu aktuator putar, yang gerakannya mutar, kayak roda. Cuma 2 jenis gerakan dasar ini, tapi jadi fondasi buat hampir semua sistem otomasi. Keren kan? Jadi intinya gini,
Aktuator linier, contohnya solenoid, itu geraknya maju mundur. Kalau aktuator putar, ya kayak motor-motor itu, gerakannya muter. Nah, mau pakai yang mana, itu tergantung banget sama tugas yang harus dikerjain. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama 3 jenis aktuator yang paling umum. Biar gampang ingetnya, kita kasih julukan aja ya. Si pekerja keras, sang seniman, dan sang penari. Pertama, ada solenoid, si pekerja keras. Dia ini simpel banget. Tugasnya cuma satu, gerak cepat dari satu posisi ke posisi lain. Bayangin aja saklar lampu, on atau off, buka atau tutup. Udah gitu aja. Cepat, tegas, dan efisien banget buat tugas-tugas yang pilihannya cuma 2. Cara kerjanya cerdas loh. Jadi, pas ada arus listrik lewat kumparan ini, dia jadi magnet. Nah, medan magnet inilah yang narik batang logam di tengahnya. Begitu listriknya mati, pernya langsung dorong batang itu balik lagi ke posisi semula. Simple, tapi efektif banget. Dan ini contoh pemakaiannya yang paling pas. Gerakan on-off kayak gini tuh sempurna banget buat katup otomatis. Waktu solenoid nyala, katupnya kebuka, cairannya ngalir. Pas mati, ya katupnya nutup. Kamu bisa nemuin ini di sistem irigasi, mesin cuci, dan banyak lagi. Berikutnya, kita punya motor servo, si seniman. Nah, beda sama si pekerja keras tadi, servo ini peduli banget sama yang namanya presisi. Tujuannya bukan cuma gerak, tapi gerak ke posisi yang pas banget, sudut yang tepat, terus diam di situ. Keajaibannya itu ada di sistem yang namanya feedback loop atau loop umpan balik. Gini cara kerjanya, sirkuit kontrol ngasih perintah ke motor buat gerak. Nah, sambil motornya gerak, ada sensor kayak pengukur posisi gitu, yang terus-terusan ngasih laporan posisinya sekarang di mana. Laporan ini dikirim balik ke sirkuit, terus sirkuitnya ngebandingin, udah pas belum ya sama perintah awal? Kalau belum, dia koreksi dikit-dikit sampai posisinya sempurna. Proses ngecek dan koreksi terus-menerus inilah yang bikin dia akurat banget. Dan yang terakhir, kita kenalan sama motor stepper, si penari. Coba deh bayangin seorang penari yang gerakannya itu per langkah, presisi, dan bisa diulang-ulang. Nah, itulah motor stepper. Dia nggak muter mulus gitu aja, tapi berputar dalam langkah-langkah atau step-step kecil yang sudutnya udah pasti dan terkontrol. Kunci gerakannya itu ada di cara ngasih listrik ke kumparan di dalamnya, yaitu secara bergantian, satu persatu. Tiap urutan itu narik rotornya ke posisi berikutnya, satu langkah, satu langkah. Nah, karena kita tahu persis ukuran tiap langkahnya, kita bisa ngontrol posisinya dengan sangat akurat. Inilah kelebihannya. Dia bisa presisi tanpa butuh sensor feedback yang ribet kayak di servo, jadi desainnya lebih simpel. Nah, para aktuator ini, si otot ini, mereka nggak kerja sendirian. Mereka itu bagian dari sebuah sistem yang lebih besar dan lebih pintar. Yuk, sekarang kita intip otak di balik semua operasi ini. Ini yang namanya sistem kontrol loop tertutup. Gini deh analoginya. Controller itu otaknya yang ngasih perintah. Proses, nah ini aktuator kita, itu ototnya yang ngerjain perintahnya. Terus alat ukur atau sensor itu ibarat indera kita yang laporin balik apa yang benar-benar terjadi. Jadi alur informasinya gini. Otak, controller, ngasih perintah. Otot, aktuator, langsung gerak. Terus indera, sensor, ngukur hasilnya dan ngelaporin balik ke otak. Nah, otak ini bandingin laporan tadi sama perintah awalnya. Terus dia ngoreksi kalau ada yang kurang pas. Putaran inilah, loop inilah yang bikin gerakannya jadi pinter dan responsif. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang ayo kita sambungin semua detail teknis ini ke dunia kita sehari-hari. Sebenarnya di mana aja sih para penggerak tak terlihat ini bekerja? Di dunia industri, wah, mereka ada di mana-mana. Merekalah kekuatan di balik mesin CNC yang bisa ngukir logam dengan presisi tinggi, di balik sabu konveyor yang bikin pabrik terus jalan, dan juga katup-katup raksasa yang ngatur aliran di proses produksi. Dan cakupannya itu luas banget. Di dunia robotika, aktuator itu ya sendi dan lengannya. Di dunia medis, mereka yang bikin robot bedah bisa bergerak dengan presisi yang bahkan ngalahin tangan manusia. Dan mungkin aja di rumah kamu sekarang ada aktuator yang lagi kerja ngatur katup di sistem pemanas pintar kamu. Jadi, kesimpulan pentingnya adalah ini. Aktuator listrik itu jembatan paling mendasar antara dunia digital dan dunia fisik. Mereka adalah komponen krusial yang mengubah perintah kita jadi aksi nyata, dan seringkali mereka bekerja tanpa kita sadari sama sekali. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Seiring dunia kita yang makin otomatis, makin canggih robotnya, makin pintar sistemnya,
Gerakan-gerakan baru apa lagi ya yang bakal kita minta dari otot-otot kecil ini? Masa depan pergerakan bisa jadi sedang dirancang di dalam komponen-komponen mungil ini.